Doktif tungguin yuk. Kita head to head. Jangan di belakang layar. Kita langsung berhadapan gitu ya. Langsung berhadapan. Seru pasti kita berikan edukasi ke masyarakat. Apakah itu yang namanya DNA lele? Bagaimana kamu menjual dengan membuka tutupnya sehingga ya produk yang kamu jual itu adalah produk yang tercemar. Bagaimana kamu berusaha untuk membahayakan masyarakat Indonesia, merusak wajah wanita Indonesia dengan caramu yang menjual seperti sales, ya kan? Nah, kamu itu sebenarnya bukan dokter Sun. Makanya dokter bilang you are criminal, tega banget. Kamu menjual produk Ripe Skin, kamu copot tutupnya, kamu ganti kemasannya, kamu masukkan ke dalam kotak. Aduh, luar biasa deh. Bener-bener ya. Kalau bener sakit masa bisa ngonten YouTube, Dok? Ya kita bisa nggak pura-pura ini sayang, pura-pura blow on gitu, bisa nggak? Kita pura-pura tulul aja, kita pura-pura tulul aja gitu. Tapi jangan khawatir, ternyata Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan secara diam-diam, jadi menyelidiki surat sakitnya, guys. Gitu, karena ini kan ancamannya bukan main-main. Kalau Doktif itu cuma 2 tahun guys, cuma 2 tahun dan nggak akan pernah bisa dimasukin penjerong, udah nggak bisa gitu loh. Apalagi KUHP yang terbaru ya, itu nggak bisa. Jadi kalaupun mau dikondisikan kayak apapun ya, itu kalian cuma buang-buang duit, geng mafioso skincare Indonesia kalian. You are just wasting your money ya. Zero result, nggak bakalan kalian menghasilkan, apalagi masukin Doktif, nggak bakalan bisa ya. Yang ada kalian lah yang bisa masuk ya, apalagi Sunio SS juga hati-hati, ancamannya di atas 5 tahun sampai 6 tahun, ini bisa masuk ya gitu. Makanya baik-baikin Doktif aja supaya Doktif nggak gampang kesel gitu ya. Kalau dipancing-pancing pakai mujair, pakai buzzer, kalian bayar buzzer, kalian suruh babu-babu kalian serang Doktif, ya nggak ada kata maaf lah, nggak ada kata damai. Udah selesai, lanjutin aja Pak Penyidik, monggo. Apakah Doktif ada mau berdamai? Tidak, langsung gitu. Tidak mau. Lanjut aja, silahkan Bapak Penyidik. Gitu. Ini loh kelakuannya kayak gini loh Pak, dibalik dia minta damai tapi begini kelakuannya. Gitu. Kalau untuk yang lagi heboh sekarang buzzer itu, Doktif dukung. Ya Doktif itu siapapun yang memang, kan nggak boleh guys, misalnya mukanya orang diganti mukanya binatang, kan nggak boleh. Ingat nggak, Nepos pernah bikin, dia ini amnesia sih emang Nepos ini ya. Nepos ngomongin anti bullying, dia ngebully juga. Dia pernah masang mukanya si Nikita diganti sama dia. Aduh, kasusnya tuh gimana sih guys, yang si Nepos tuh yang dilaporin di Polres Jakarta Selatan itu, Bang Togar kayaknya tahu deh. Jadi mukanya si Nikita tuh mukanya Nikita dibilang kena HIV ya, kalau nggak salah ya, gitu. Kalau nggak salah kayak begitu tuh, HIV kalau nggak salah. Nikita dikatain HIV. Ini Nepos nih bener-bener deh, andur bener-bener dia ini, bener-bener deh saudaraan emang sama anak Dajjal sama Suneo ini, gitu. Jadi mereka itu ya udah sama-sama. Dokter Tuh diganti monyet sama Nepos. Nah ya bener ya kan, pernah nggak sih? Ya kan juga itu nggak boleh. Dokter nggak setuju kayak begitu. Dokter nggak setuju. Kalau misalnya manusia sama manusia, misal nih si DRL diganti dengan Suneo kan juga manusia. Doktif diganti dengan Doraemon, nggak masalah. Doktif kan sudah bilang karakter Doktif Doraemon, karena Doktif punya kantong yang isinya berbagai macam kebobrokan mafia skincare Indonesia. Punya gitu. Mobil Rolls Royce nggak bayar pajak, Doktif punya buktinya. Sementara mobilnya Doktif, mobil Terios bayar pajak gitu. Kalian yang mobilnya Avanza bayar pajak, yang punya motor bayar pajak. Terus kenapa kok Rolls Royce nya Sunio jadi nggak bayar pajak selama 3 tahun? Emang dia siapa? Nah gimana dong? Lah aku sayang sekali Doraemon gitu. Tadi punya semua buktinya. Stem cell Pelsong. Ada pasien yang ke kliniknya Suneo
mau treatment stem cell, tapi duitnya adanya cuma 50 juta. Diiming-imingin, ya ibu ini ada, klinik kita ada yang namanya treatment stem cell, harganya cuma 45 juta, nanti ibu dapat 4 kali treatment, harganya 50 juta gitu. Ternyata bukan stem cell guys, ternyata sekretum, dikibulin abis. Padahal modalnya yang dia cas kurang lebih sekitar 50 juta, modalnya cuma 3 juta. Hai Gali, ini namanya dokter apa kriminal? Gali, ini dokter apa kriminal namanya? Gitu. Modal cuman 3 juta sama dia dicas ke pasiennya, dibilang itu adalah stem cell. Ngecasnya 50 juta. Pos, nepos gitu. Kayak gini gimana pos? Gengnya kamu? Gimana pos? Itu geng kamu pos. Ya? Kamu nasehatin dong, jangan pura-pura temuin orang-orang IDI Ikatan Dokter Indonesia. Udah, kasusnya dokter jangan sampai naik. Nggak laku duitnya, kena MDP, Majelis Disiplin Profesi. Nggak tembus neposnya ternyata. Nggak laku duitnya. Di Krimsus, Pak Ade Safri, nggak laku duitnya. Siapa lagi? Sekarang udah jadi Jenderal Ade Syafri di Mabes Polri, nggak laku. Bang Haryo Kapolres Palembang, sekarang sudah jenderal di Lembang, nggak laku duitnya. Ya, di Mabes Bang Hindarsono Korwas, nggak laku duitnya. Satunya lagi Bang siapa? Bang Boy Karawasidik, nggak laku duitnya. Ya, jadi teman-temannya Doktif ini adalah petinggi-petinggi yang tegak lurus yang akan mengawal kasus ini. Tegak lurus merah putih. Ya, yang dijamin mereka nggak terima duit. Paham Suneo? Paham Nepos? Ya, gitu. Jadi tetap Polda Metro Jaya sekarang yang namanya Bapak Asep Edi tegak lurus merah putih. Salah katakan salah. Gak ada. Sekarang yang namanya Dirkrimsusnya namanya Pak Ade Sitepu. Merah putih, gak terima duit sepeser pun. Mau ngomong apa kamu pos? Mau ngomong apa Sunyo lawan Doktif? Gimana? Mau ngasih 5M ke Doktif? Kerugiannya 275M. 270M duitin baik. Hah? Sopo sing golek? Elu yang nikmatin, elu yang pakai duit itu beli apartemen, elu yang pakai duit itu buat beli Rolls Royce, elu yang pakai itu buat pamer, buat aset kemana-mana. Balikin, baru kita damai. Ya, jangan ajak Doktif di belakang kasih duit, nggak ada. Kan Doktif bongkar kan akhirnya udah gemus nih mulut karena kamu terus menyerang Doktif menggunakan buzzer-buzzernya kamu. Doktif bongkar. Ya pos ya, Suneo ya. Dah gitu. Jadi kalau Doktif dipancing terus dibongkarin, berarti bongkar lagi gimana? Sebenarnya Doktif nggak mau bongkar masalah 5M itu. Udahlah biarin aja, Doktif nggak mau bongkar. Buzzernya terus menyerang Doktif. Oh ya udah, Doktif bongkar lagi deh. Satu lagi ada yang mau disuap nih Doktif 5M. Ada buktinya. Ada buktinya semua. Iya. Jadi udahlah. Jalanin aja prosesnya. Ya, ganti aja, jual aja aset kamu. Kamu kan punya data-data pembeli tomat busuk. Balikin, berapa tuh? Aduh, kalau sampai saya kembalikan itu, aset saya yang 500 miliar itu nanti akan hilang. Ya, kan memang bukan duit lu itu. Itu kan duitnya masyarakat. Balikin lah. Itu bukan duit kamu. Ustadz siapa? Temennya dia, Bang Felix. Bang Dery nasehatin Bang. Ya Bang ya. Nanti Doktif mau ketemu sama Ustadz Khalid Basalamah. Tolong nasehatin Pak Ustadz. Ya, itu uang tomat busuk itu bukan haknya dia. DNA salmon itu bukan haknya dia. Stem cell itu dia nipu di kliniknya dia, itu bukan haknya dia. Kembalikan uang yang bukan haknya dia. Kembalikan ke masyarakat. Yang memang itu adalah hak masyarakat. Kembalikan. Baru kita ngomongin damai. Selama itu tidak dikembalikan, jangan pernah mencoba-coba hubungin Doktif di belakang untuk mengajak Doktif damai. Case close. Doktif nggak mau kerja keras untuk balikin uang masyarakat yang kamu petentang-petentang menggunakan itu. Itu bukan tanggung jawab Doktif, itu tanggung jawab lu Sun. Ya, paham? Gitu guys ya. Semangat banget Doktif ngadepin Ntar Malam di CNN. Guys, Doktif udahan dulu, Doktif mau posting untuk yang Ntar Malam ya. Kita bakalan ketemu di CNN. Siapa aja tadi orangnya? Itunya fotonya tadi, coba siapa aja? Narasumbernya banyak tadi narasumbernya. Bentar dok. Coba. Sudah dikirim ke dokumen aja dikirimnya. Oh, dokumen. Dikirim ke dokumen, jangan
Oh ini nih sebentar. Ini udah ada nih. Rio Priambodo. Oh dari LKI. Ih kenapa namanya Doktif lengkap banget sih di sini, harusnya nggak boleh gitu. Harusnya diilangin dong namanya Doktif, meskipun sudah pada tahu Dokter Samira jangan di sini, ya kan? Heri Firmansah. Nah, oh pakai Bang Heri hukum pidana. Bang Jeffrey Simatupang, Bang Rasman. Oh ada Dokter Gregory juga rupanya. Belum pernah ketemu Doktif, Dokter Gregory Budiman. Ya, Dokter Gregory belum pernah ketemu. Tapi ini temennya si jenazah, temennya dokter jenazah. Gitu, ya. Oke, gitu guys. Jam 8:30 CNN di jam 8:30. 8:30 tuh Adi Nugraha, aku pernah jadi buzzernya Doktif. Nah tuh Adi Nugroho nanti chat Doktif ya. Tadi juga ada Habibi dong. Habibi udah tahu, Habibi emang ini Adi Nugroho. Iya pernah jadi buzzernya. Ini buzzernya siapa? Buzzernya si Suneo atau buzzernya siapa? Adi. Alhamdulillah kamu sudah diberikan pencahayaan ya, diberikan apa namanya itu? Hidayah sampai ini lupa. Kamu udah diberikan hidayah sama Allah. Jadi kamu insya Allah kamu rezekinya akan dibukakan, dilancarkan sama Allah. Cari rezeki yang halal. Menjadi bujer. Kok sama sih komennya? Iya, menjadi bujer itu enggak. Aku pernah jadi buzzer. Menjadi bujer itu enggak berkah ya. Itu kayaknya akun bodong. Soalnya sama semua komennya. Iya. Apa ini Dok? Apa sih namanya? Nanti kasusnya kalau nggak gini bisa tenggelam. Iya makanya bener, karena emang dia pengen nunda-nunda tuh biar anyep guys, biar ada yang lupa dengan kasusnya. Masyarakat Indonesia kan gitu. Jadi DRL ini sudah tertancap di dalam otaknya dia. Masyarakat Indonesia itu mudah memaafkan, apalagi kalau pakai kata-kata mu'alaf. Wah udah deh. Pokoknya begitu kata-kata mu'alaf ya, masyarakat Indonesia mayoritas muslim mudah. Iya, wah baik nih, baik pasti nih gitu kan. Dia gunakan senjata itu guys untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia. Udah basi Sun udah basi. Itu udah tahu kamu nggak pernah jadi mualaf. Udah basi itu ya. Itu udah tahu kamu triknya ke sini. Nanti triknya akan ke sini. Udah tahu siasat kamu tuh sudah tahu 10 langkah di depan. Ya bahkan pada saat kamu sakit Dokter udah bilang, Pak penyidik ini sebentar lagi dia alasannya sakit Pak penyidik. Itu seminggu sebelum kamu sakit. Seminggu sebelum sakit Dokter sudah menyampaikan ke penyidik dia akan sakit. Kurang apa coba itu jadi cenayang? Ternyata bener dia akan sakit. Ya kan? Jadi cenayang tuh enak banget, cenayangnya Suneo itu 1 langkah itu udah 10 langkah di depan. Ya kan? Dah. Jadi stop Sun. Lu jalanin aja prosesnya. Ya. Buzzer-buzzernya kamu tiarap, karena juga Dokter akan laporin sama nanti nasibnya kayak di Polda Jabar. Itu pemangku dananya siapa? Kan elu Sun. Lu belum selesai masalah ini, lu nanti ketangkep lagi di masalah cyber, masalah akun bujer, masalah akun bujer. Tangkap lagi lu lagi terus TSK Sun. Tak kasih tahu kamu cluenya. Ya Dokter kasih tahu cluenya. Ya jadi kamu akan menjadi TSK dengan ancaman di atas 5 tahun. Itu nggak cuma di PMJ Sun. Ya nggak cuma di PMJ. Ya ada yang di PMJ, ada yang di Polda Jabar, ada lagi. Nah di satu tempat tertentu. Ya udah. Mending kamu tiarap, kamu tutup akun-akun buzzer kamu. Ya udah selesai, prosesin aja, jalanin prosesnya maksudnya gitu. Emang oke. Palembang ya Dok, bukan di Palembang sayang, bukan di Palembang. Waalaikumsalam Hai Lucy gitu. Menyala Queen gitu. Apa sih itu, apa sih? Ada yang kayak begitu ya kan? Lagi apa sih menyala Queen itu apa sih guys? FS gimana? Apa yang dibahas FS juga sebentar lagi TSK itu. Dia jelas banget pelanggarannya. Unsur pidananya udah masuk, ahli pidana udah mengatakan iya. Udah iya. Sebentar lagi dia juga kena pos.
Makanya lu tantrum banget ya. Sesama TSK dilarang saling menghujat. Ya pos ya, gimana rasanya nanti TSK sebentar lagi? Gimana pos? Enak pos? Yang jelas kamu panggilan nggak akan datang. Doktif sudah tahu kamu nggak akan datang. Tapi Doktif sampaikan ya ke publik ya kalau kamu udah dipanggil. Cuman kamu nggak mau datang. Nanti Doktif sampaikan ke publik. Tungguin aja. Ya, ada yang dakdikdukser. Ternyata Markusnya juga kena. Markusnya juga bisa kena ternyata. Masih percaya Miha? Masih mau gunain Nepos? Nepos sang Markus itu akan jadi TSK. Si Markus loh yang selama ini sulit banget, NM aja sulit banget kenanya kan. Doktif kenain dia. Gimana rasanya pos? Mau belainnya pos ya? Pos Nenek miring. Hah? Nenek miring? Gimana nenek miring? Ntar lagi kau jadi TSK, kamu dipanggil nggak datang kan? Datang dong, datang ya, nanti biar ditungguin sama wartawan. Atas laporan siapa? Abis itu kamu tantrum di depan kantor polisi, ya, gitu. Seru kali nenek miring, gitu. Bisa nggak nanti kamu di depan kantor polisi pas banyak wartawan itu kamu miring-miring juga sambil bawa teko? Jangan bawa gelas, bawa teko, ya sekalian. Karena kan kamu kok diperiksa nanti agak lama tuh. Panjang ceritanya, pertanyaannya panjang. Jadi kamu jangan bawa gelas, bawa teko sekalian. Kalau perlu tumbler yang gedenya satu bawanya bukan 1 liter ya kan? Gitu. Oke. Habis itu ngeliatin Nepos, kasihan dia udah minum pil pengencer darah belum sih? Kok lucu banget itu gini ya kontennya dia kalau lagi ngamuk sama Doktif. Tenang aja pos, tenang aja. Nanti kamu juga jadi TSK, santai ya. Yang di Medan aja nggak lu beresin kayak di Medan. Doktif denger di Medan ada permasalahan ya sama lawyernya ya. Kenapa? Ada masalah sama lawyernya? Belum dibayar? Nggak sanggup bayar? Kenapa kasusnya mandek? Pos, jalanin apa pos? Lama kali pos, masa lu urusan kasus Polres Medan aja lu nggak bisa lu beresin? Urusan Polres Medan lo pos, ini bukan urusan Polda. Cuman urusan Polres Medan aja lu gagal total, apalagi mau sok-sokan ngurusin Polda Metro Jaya. Ini emang ya, apa sih bisa diandalin ya kalau kasus dipegang sama Nepos? Apa ya kasus yang bisa dia selesaikan ya guys ya? Kan nggak ada. Polres Medan gantung, nggak bisa dia selesaiin. Yang ada SP3. Tapi janji ya pos, kalau sampai di Medan SP3 sujud ya. Kalau Doktif kan udah bilang kalau sampai kamu bisa membuktikan Doktif membayar para buzzer-buzzer itu, berarti sujud di kaki kamu yang kotor dan busuk itu. Itu janji Doktif loh. Ya. Tapi berani nggak kalau sampai di Medan, Polres Medan SP3 kamu sujud di kakinya Doktif? Nggak akan berani kan? Nggak akan berani kan pos? Nggak akan berani kan nenek miring? Hah? Kok nenek miring tuh kok kayak minuman itu ya? Minuman yang itu ya? Topi miring. Topi miring ya? Oh itu topi miring. Kayak minuman, pernah denger minuman miras, Santika, miras. Topi miring ya? Aduh. Oke guys ya, Doktif udah selesai duluan, mau istirahat. Ya, cuman Doktif mau kasih tahu nanti Doktif akan hadir di acara TV CNN secara live jam 8:30 malam. Ya, Doktif akan live. Tungguin aja karena ada banyak narasumber. Tadi termasuk Doktif lihat ternyata ada Dr. Gregory Budiman. Ya, Dr. Gregory. Itu juga dulu satu kubu sama si jenazah sama Suneo. Dulu pada saat kita ketemu di Badan POM tuh satu meja sama Suneo. Dia di satu meja sama Suneo. Nah, apakah mungkin dia menggantikan pembicara Suneo atau gimana? Kita nggak tahu. Ya, nanti seperti apa. Tapi kita lihat aja. Oke ya guys ya. Kalau ada salah-salah, Doktif mohon maaf. Kalian